Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi pada minggu biasa ke-30 hari Minggu 29 Oktober 2023. Kiranya saya menjumpai para pendengar semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat, serta tetap setia untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, sebelum kita memulai renungan pagi, kita mengawali renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, semoga iman kami semakin mendalam, harapan kami semakin mantap, dan cinta kasih kami semakin meluas. Semoga kami semakin menyukai perintah-perintah-Mu dalam keseharian hidup sebagai orang Kristiani, sehingga kami pantas menerima janji-Mu kelak. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, bacaan suci yang akan kita renungkan pagi ini, saya ambil dari ketiga bacaan suci pada minggu biasa ke-30 dengan berinspirasi pada bacaan dari Injil Matius bab 22 ayat 34-40. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mendengar Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah orang-orang Farisi. Seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus untuk mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, tema renungan pagi ini saya beri judul, kasih adalah hukum yang melampaui segala hukum dunia dan manusia. Saat ini dunia lagi dihebohkan dengan berita tentang peristiwa perang yang terjadi sejak tanggal 7 Oktober 2023 di daerah Timur Tengah, tempat Tuhan Yesus hidup dan berkarya dan mengajarkan hukum kasih. Namun di sana terjadi perang antara kelompok Hamas dan Israel di dekat jalur Gaza, yang telah memakan banyak korban, baik orang dewasa, anak-anak, laki-laki maupun perempuan, terutama masyarakat sipil tak berdosa. Perang ini terjadi hemat saya karena orang hidup dalam keegoisan dan tidak ada rasa saling menghormati dan menghargai dan melihat diri sebagai kelompok dan negara yang hebat. Ketika orang tidak lagi hidup damai tapi saling berperang, maka kasih tidak ada di sana. Hidup berhiasan kekerasan, peperangan, kegaduhan dan kebisingan, bunyi rudal-rudal yang memporak-porandakan bangunan dan mematikan sesama manusia, bahkan hewan. Kasih dan damai semakin tergusur dan semakin menjadi tak bernilai. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, Yesus dalam Injil yang kita dengar dan renungkan hari ini menegaskan bahwa hukum yang utama dan pertama dalam hukum Taurat berdasarkan pertanyaan seorang ahli Taurat yang bertanya hanya sekedar mencoba Yesus setelah tahu bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki dalam hubungan dengan iman dan hukum-hukum Taurat adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum utama dan pertama. Dan hukum yang kedua adalah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, pendengar firman Tuhan. Karena bagi Yesus, pada kedua hukum ini tergantung semua hukum Taurat dan kitab para rabi. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi harus ditunjukkan dalam kasih kepada sesama sebagaimana diperingatkan oleh Tuhan Allah kepada orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi, agar dalam hidup sosial mereka jangan menindas orang asing karena mereka juga pernah menjadi orang asing di Mesir. Orang Israel atau bangsa Yahudi diminta untuk berlaku adil terhadap siapapun, terutama terhadap para janda dan anak yatim, dan tidak menindas mereka. Jika Israel tidak mengindahkan perintah Tuhan ini, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap mereka dan Tuhan sendiri akan menindas mereka, sebagaimana mereka menindas sesamanya yang kecil dan tak berdaya. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, bahkan menurut kitab Keluaran dalam bacaan pertama hari ini, Tuhan akan mendengar seruan para janda dan anak yatim dan akan menghukum Israel dengan pedang dan membuat istri-istri orang Israel menjadi janda dan anak-anak mereka menjadi yatim. Kasih juga harus dibuktikan dengan cara memberi pinjaman uang kepada sesama dan orang kecil yang adalah umatnya. Jangan berlaku sebagai seorang penagih hutang. Jangan bebankan bunga uang kepada yang meminjam uang. Jika ini yang terjadi, maka kasih telah kehilangan maknanya dan orang tidak lagi hidup dalam kasih. Dan masih banyak hal lain yang Tuhan peringatkan untuk tidak orang Israel lakukan dan kita lakukan kepada sesama tanpa kasih di dalamnya. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, dalam kaitan dengan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi tidak berhenti pada kata-kata saja bagi kita orang Kristiani, tapi kasih kepada Allah mesti bermuara pada kasih kepada sesama secara nyata dalam keseharian hidup kita di tengah dunia ini, agar kelak kita pun memperoleh janji Tuhan bagi kita, yakni hidup damai dan bahagia di dalam Tuhan sendiri. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di dalam surga, anugerahilah dunia kami ini dengan masa depan yang cerah berkat Roh Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga rahmat berkuasa atas hukum dan cinta kasih mengalahkan nafsu berkuasa. Semoga hidup kami hanya berhutang cinta kasih kepada sesama sepanjang hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, perjalanan kita ke rumah-rumah ibadat dan orang-orang yang kita jumpa di perjalanan dan dalam ibadat dan ekaristi, serta perayaan ibadat dan ekaristi kita hari ini dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beribadat, selamat merayakan ekaristi, dan selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.